Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang tekanan zat cair dalam tubuh manusia dan tumbuhan. Ada beberapa macam tekanan zat cair dalam tubuh manusia, diantaranya adalah osmosis dan tekanan osmotik. Osmosis ini adalah difusi suatu pelarut melalui membran semipermeabel di mana zat terlarut tidak terbawa karena di situ ada membran semipermeabel. Membran semipermeabel ini hanya bisa dilalui oleh pelarut tetapi tidak bisa dilalui oleh zat terlarut. Itu sebabnya yang berpindah hanya zat pelarutnya atau umumnya berupa zat cair itu sendiri. Jadi proses osmosis ini terjadi dari cairan yang encer menuju ke cairan yang lebih pekat. Itu arah pergerakan zat pelarutnya. Untuk difusi sendiri ini adalah pergerakan atau perpindahan baik pelarut maupun zat terlarut dari yang encer menuju ke pekat tetapi tidak melalui membran semipermeabel. Sekali lagi, dari pengertian antara difusi dan osmosis ada dua perbedaan. Yang pertama, jika pada difusi itu yang berpindah adalah pelarut dan zat terlarut karena tidak dibatasi oleh membran semipermeabel. Sedangkan untuk perpindahan secara osmosis yang berpindah hanya zat pelarutnya, sedangkan zat terlarutnya itu tidak ikut berpindah. Serta yang kedua, pada proses osmosis ini terdapat membran semipermeabel. Nah, membran semipermeabel ini yang menghalangi zat terlarut sehingga tidak bisa ikut larut atau ikut berpindah. Jadi yang berpindah hanya pelarutnya saja. Kemudian bagian yang kedua, osmosis dalam tubuh manusia. Laju keluar molekul air yang keluar masuk sel harus tetap sama atau isotonik. Jadi apabila antara zat cair atau air yang keluar dan masuk ke dalam sel kita, sel tubuh manusia itu tidak seimbang, maka akan dapat menimbulkan gangguan terhadap sel tubuh yang ada di kita gitu. Jadi itu sebabnya tubuh punya kemampuan atau punya regulasi untuk mengatur supaya tekanan zat cair antara di luar sel dan di dalam sel tekanannya sama atau isotonik. Karena apabila tekanan zat cairnya di luar sel itu lebih tinggi, maka nanti zat cair yang ada di dalam sel akan keluar. Atau sebaliknya, ketika tekanan zat cairnya yang di dalam sel itu yang lebih tinggi, maka zat cair yang ada di luar akan masuk ke dalam sel. Akibatnya sel bisa membesar dan jika sudah tidak bisa menampung lagi, selnya akan pecah. Ini di samping ada gambar penjelasan tentang peristiwa osmosis. Yang di atas peristiwa osmosis. Jadi itu ada gelas kemudian disekat oleh membran semipermeabel. Nah, bisa diperhatikan. Jadi di situ apabila nanti konsentrasinya berbeda, maka pelarut atau air itu akan berpindah dari larutan yang
encer atau yang zat terlarutnya sedikit, zat cairnya akan berpindah menuju ke larutan yang pekat atau larutan yang zat terlarutnya lebih banyak. Kemudian gambar di bawahnya ini adalah contoh peristiwa osmosis yang ada di dalam tubuh kita. Ini apabila tekanannya yang di luar dan di dalam sama, gambar yang A, di larutannya isotonik, maka kebetulan ini adalah gambar sel darah. Jadi sel darah kita itu bentuknya akan tetap, tidak membesar dan tidak mengecil. Itu apabila larutannya sama, tekanannya sama atau isotonik. Apabila larutannya hipertonik, memiliki larutan yang lebih tinggi, maka sel ini akan mengecil atau mengkerut karena zat cair yang ada di dalam sel itu akan keluar. Dan gambar yang ketiga, ini adalah gambar yang larutannya hipotonik atau tekanannya lebih rendah. Jadi karena tekanannya lebih rendah, hipotonik, maka zat cair yang ada di luar itu akan masuk ke dalam sel, sehingga selnya akan membesar dan akibatnya sel ini akan pecah atau akan lisis. Jadi sekali lagi, tubuh kita itu tekanan zat cairnya harus sama antara di luar dan di dalam sel supaya bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Karena jika terlalu tinggi hipertonik atau terlalu rendah hipotonik, maka selnya akan terganggu, baik mengecil atau justru sebaliknya membesar dan pecah. Yang berikutnya, tekanan pada zat cair mengalir. Ini penggunaannya prinsip tekanan hidrostatis pada infus. Jadi ketika tubuh kita kekurangan zat cair atau kekurangan cairan, itu salah satu bantuan atau pertolongan adalah melalui infus. Nah, ini gambar prosesnya. Jadi tekanan air dalam kondisi hidrostatik. Kemudian ini pilihan selangnya. Jadi penempatan botol infus dan selang infus itu harus lebih tinggi daripada posisi tangan. Jadi nanti air yang ada di dalam botol infus itu akan masuk ke dalam tubuh, mengalir gitu, masuk melalui pembuluh darah. Apabila botol infusnya ini berada di bawah tangan atau lebih rendah daripada posisi tangan, maka nanti cairan yang ada di dalam infus, di dalam botol infus itu akan sulit untuk masuk ke dalam pembuluh darah. Yang keempat, tekanan dan aliran dalam tubuh. Air mengalir dari tekanan yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Dari aorta ini adalah pembuluh darah yang ukurannya paling besar dan memiliki tekanan paling besar. Kemudian dia akan mengalir ke pembuluh darah yang lebih kecil, yaitu ke arteri. Kemudian dari arteri nanti akan lanjut ke pembuluh darah yang berikutnya. Kemudian tekanan dipengaruhi kekentalan atau viskositas dan diameter pembuluh darah. Jadi semakin darah kita kental, maka tekanan yang diperlukan untuk mengalirkan darah itu semakin besar. Nah, dengan semakin kental darah, maka tekanan yang diperlukan semakin besar, otomatis kerja
jantung juga akan semakin berat. Jadi itu sebabnya kita manusia juga harus menjaga kekentalan atau viskositas darah supaya tetap normal sehingga tidak memberatkan kerja dari organ jantung. Diameter pembuluh darah, pembuluh darah kita ada 3 macam. Ada pembuluh darah arteri atau pembuluh darah nadi, kemudian ada pembuluh darah kapiler, dan ada pembuluh darah vena. Untuk tekanan terbesar itu berada di pembuluh darah arteri, tepatnya di aorta, karena aorta ini yang langsung berhubungan dengan jantung. Kemudian dari aorta ke arteri yang lebih kecil, kemudian dari arteri yang lebih kecil ke kapiler atau arteriol, kemudian dari arteriol, kapiler, kemudian ke venula, kemudian ke pembuluh vena, dan terakhir ke vena cava sebelum darah kembali lagi masuk ke dalam jantung. Ini yang berikutnya, interaksi darah dengan paru-paru. Pertukaran gas di paru-paru melalui 2 proses. Jadi di dalam paru-paru itu terjadi pertukaran gas. Yang pertama adalah membawa darah ke jaringan kapiler paru-paru. Nah, ini dengan istilah perfusi. Kemudian yang kedua, membawa udara ke permukaan alveolus. Ini namanya ventilasi. Oksigen atau O2 dan CO2 atau karbon dioksida itu dipindahkan ke dalam dan keluar darah itu melalui difusi. Ini proses yang terjadi di paru-paru. Yang berikutnya, kerja jantung. Jadi jantung ini fungsi utamanya adalah berfungsi untuk memompa darah sehingga darahnya bisa mengalir. Pada setiap periode, kedua ventrikel memompa darah sama banyak. Jadi jantung manusia itu ada 4 bagian, 2 serambi dan 2 bilik. Nah, bagian jantung yang berfungsi untuk memompa darah adalah bagian bilik atau disebut juga ventricle. Posisinya ada di bawah, sedangkan yang di atas adalah serambi atau atrium, itu posisinya ada di atas. Nah, ventricle atau bilik ini ada 2, ada bilik kiri dan bilik kanan atau ventricle sinister dan ventricle dexter. Kegunaannya itu memiliki tugas yang berbeda-beda, meskipun sama-sama bertujuan untuk memompa darah, tapi arah darah yang dipompa itu berbeda. Kalau ventricle sinister atau bilik kiri ini berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan ventricle dexter atau ventricle kanan ini berfungsi untuk memompa darah ke paru-paru. Tekanan di kedua pompa jantung tidak sama. Pada sistem pulmonal, paru-paru lebih rendah dibandingkan sistemik atau tubuh. Jadi volume atau darah yang dipompa oleh bilik kiri dan bilik kanan jumlahnya sama besar, tetapi tekanannya itu berbeda. Darah yang dipompa oleh bilik kanan itu memiliki tekanan yang lebih rendah karena dia ditujukan untuk menuju ke paru-paru yang jaraknya relatif lebih dekat dengan jantung dibandingkan darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Jadi darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh itu dipompa oleh bilik kiri atau oleh ventricle sinister. Dia memompa darah dengan kuat sehingga tekanannya lebih besar. Kenapa harus dipompa dengan kuat? Supaya darah itu bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh. Baik bagian tubuh yang berada lebih tinggi dari jantung seperti kepala,
ataupun bagian tubuh yang berada lebih rendah dari jantung seperti misalkan kaki. Jadi apabila tekanan yang dipompakan oleh ventricle sinister atau bilik kiri ini lemah, maka darah tidak akan sampai ke semua bagian tubuh, dan itu akan membuat sel-sel tubuh yang tidak mendapat aliran darah tersebut akan mengalami kematian. Itu penjelasan kenapa walaupun volumenya sama tetapi tekanannya tidak sama. Yang berikutnya, terakhir, transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan. Jadi kita tahu bahwa tumbuhan itu memperoleh air maupun garam mineral dari dalam tanah, kemudian dia akan dibawa atau akan mengalir naik ke atas menuju ke tempat terjadinya proses fotosintesis, yaitu di daun. Nah, di sini kita akan menjelaskan bagaimana proses terjadinya atau proses perpindahan air yang dari dalam tanah bisa mengalir naik ke atas sampai dengan ke daun dengan melawan gaya gravitasi. Karena pada kondisi normal itu harusnya air mengalir justru dari atas ke bawah. Tapi pada tumbuhan ini justru terjadi sebaliknya. Air bisa mengalir dari bawah, dari dalam tanah menuju ke daun yang posisinya lebih atas atau di atas. Yang pertama, air dan garam dari tanah masuk ke epidermis akar, kemudian dengan cara difusi dan osmosis. Kemudian ini istilahnya dikenal dengan tekanan akar. Kemudian yang kedua, air dari akar dapat mencapai batang, bahkan hingga daun karena adanya kapilaritas batang dan daya hisap daun. Jadi sekali lagi, ada 3 hal yang membuat air dan garam mineral bisa naik ke atas, bisa sampai ke daun. Yang pertama, adanya daya tekan akar. Yang kedua, adanya daya kapilaritas batang. Yang ketiga, adanya daya hisap daun. Jadi itu 3 faktor yang menyebabkan kenapa air dari dalam tanah bisa mengalir naik ke atas atau ke daun, sebelum nanti di situ akan terjadi proses penguapan maupun terjadi proses fotosintesis. Selain itu juga karena adanya hubungan kohesi dan adesi. Jadi untuk tambahan, selain 3 hal tersebut juga ada peristiwa kohesi dan adesi. Kohesi ini adalah hubungan antara partikel molekul yang sejenis, sedangkan adesi adalah hubungan antara partikel molekul yang tidak sejenis. Jadi kohesi itu misalkan ikatan atau hubungan antara molekul air dengan molekul air yang lain, itu namanya kohesi. Sedangkan untuk adesi ini adalah hubungan antara molekul atau partikel dari zat yang berbeda jenis, misalkan hubungan atau ikatan antara air, molekul air dengan dinding atau dengan pembuluh xilem, itu namanya adesi. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.